Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan yang penuh berkah kali ini kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan siam Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan siam, di mana pada siang bulan Ramadan kita semuanya kaum muslimin dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar bulan Ramadan. Itu sebenarnya hal itu adalah sesuatu yang boleh. Tetapi karena kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak melakukan hal itu. Oleh karena itu, ketundukan ini harus kita terus lestarikan. Ketundukan ini harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya tunduk pada perintah puasa saja. Tentunya kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ayat ini dengan jelas memerintahkan kita, ya, sebagai kaum muslimin untuk mengamalkan Islam secara kafah atau mengamalkan Islam secara keseluruhan. Menurut Imam Ibnu Jarir at-Tabari, ya, rahimahullahu, berpendapat, ya, jadi pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan, ya, di dalam mengomentari ayat ini, yaitu bahwasanya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mulai menerapkan semua hukum Islam, gitu ya. Bahkan beliau mengatakan, ya, bahwasanya orang-orang mukmin itu diserukan di dalam ayat ini adalah untuk menjalankan cara Islam itu secara keseluruhan, ya, yaitu udkhulu fis-silmi kafah. Dan kita tahu, gitu ya, bahwasanya syariah Islam, ya, telah mengatur seluruh persoalan manusia, ya, baik itu persoalan terkait dengan
hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang di situ ada akidah, ada ibadah, persoalan yang terkait dengan hubungan kita dengan diri kita sendiri, di situ ada akhlak, ada makanan, ada minuman, tetapi syariat Islam juga mencakup pengaturan hubungan kita dengan sesama manusia. Di situ ada sistem pemerintahan, di situ ada sistem ekonomi, di situ ada sistem sosial, politik, dan lain sebagainya. Maka seruan ini di dalam ayat ini, ya, sebagaimana tadi Imam At-Tabari ya, menjelaskan bahwasanya di dalam ayat ini ya menyerukan gitu ya orang-orang mukmin itu untuk mengerjakan syariat Islam secara keseluruhan ya, dan masuk ke dalam syariat Islam itu baik dalam perkataan maupun perbuatan gitu ya. Kemudian di situ disambung wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan gitu ya. Artinya apa? Kita sekaligus juga di dalam ayat ini memerintahkan untuk meninggalkan jalan-jalan yang itu, jalan-jalan itu adalah jalan-jalan setan. Jalan-jalan yang di situ berarti bukan merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mempertegas ya di dalam surat An-Nisa ayat 65 ya. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala warabbuka, dan demi Rabb Tuhanmu, la yu'minuna, tidak beriman, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan kamu, yuhaqqimu, hakim, bima sajaro bainahum, terhadap perkara di antara kalian ya, perselisihan di antara kalian, sumala yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak ada di dalam dirinya haroja ya. Haroja itu adalah merasa keberatan gitu ya, mimma qataita, terhadap apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka itu menerima dengan sepenuhnya. Artinya bahwasanya kita di sisi lain disuruh untuk memasuki Islam, menerapkan Islam secara total, secara keseluruhan. Kemudian di sisi lain juga kita dilarang mengambil ya, bertahkim, berhukum kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun syariat Islam ya, atau tadi cakupan syariat Islam yang tadi mengatur hubungan kita manusia dengan Tuhannya, contohnya dalam permasalahan akidah dan ibadah mungkin ya, atau hal itu bisa dilaksanakan hari ini ya. Kita bisa melaksanakan ya. Kita bisa melaksanakan saum Ramadan, kita bisa melaksanakan sholat ya kan? Kita bisa melaksanakan zakat gitu ya. Tetapi ada syariat yang menuntut kita untuk dilaksanakan ya. Tetapi hal itu tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya peran dari negara, peran dari kekuasaan, peran dari pemerintah gitu ya. Saya ambil contoh misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 178 gitu ya. Yang seruan ini hampir sama dengan seruan kewajiban tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Nah, surat ini, ayat ini adalah perintah bagi kita semua orang-orang beriman. Di situ memakai frasa kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian kisos gitu ya.
untuk melakukan kisos terhadap pembunuhan, terhadap pembunuh, ya, orang yang melakukan pembunuhan. Jika keluarganya itu tidak memaafkan, gitu ya. Jika keluarganya tidak memaafkan, jika keluarganya tidak maaf, maka di situ diterapkan hukum kisos, gitu ya. Tetapi pertanyaannya, siapa yang melaksanakan hukum kisos? Siapa yang menerapkan hukum kisos itu? Apakah takmir masjid misalnya, ataukah ormas, gitu ya, ataukah komunitas yang ada di tengah-tengah masyarakat? Tentu tidak boleh, gitu ya. Justru malah hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan peran itu di dalam Islam itu adalah dibebankan atau diwajibkan kepada negara, ya, kepada pemerintah, kepada otoritas yang memiliki kekuasaan, gitu ya. Maka disinilah urgensitas, ya, negara atau pemerintahan atau peran dari sebuah negara di dalam melaksanakan syariat Islam itu sangat dibutuhkan. Bahkan bukan hanya itu, para pemirsa yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu diketahui bahwasanya syariat Islam yang dibebankan pada negara dalam hal ini adalah syariat yang itu merupakan fardu kifayah, gitu ya. Di dalam Islam itu hampir 90% porsinya dibanding syariat-syariat atau kewajiban-kewajiban yang itu sifatnya adalah fardu ain dibebankan kepada kita masing-masing kaum muslim. Gitu. Maka kita bisa melihat, ya, betapa banyak, ya, akhirnya jika negara itu kemudian tidak berperan menerapkan syariat Islam itu akan ada banyak syariat Islam yang kemudian ditinggalkan. Ya. Contoh tadi adalah kisos, hari ini pun tidak dilakukan. Kemudian had buat para pezina itu juga tidak dilaksanakan. Atau hukuman bagi orang yang tidak melakukan sholat, ya, tidak mengerjakan sholat, orang Islam yang tidak melakukan sholat itu juga tidak bisa dilaksanakan hari. Bahkan tidak hanya itu, sistem-sistem Islam yang itu memerlukan peran negara, contohnya adalah bagaimana mengatur sumber daya ekonomi, hari ini pun tidak bisa dilaksanakan. Kita melihat bagaimana eh, perampasan sumber daya alam itu, ya, yang dilakukan oleh korporasi-korporasi melalui mekanisme sistem yang ada sekarang, yaitu sistem demokrasi itu berjalan begitu sempurna. Ya. Kenapa? Karena hal itu, karena kita tidak menerapkan syariat Islam. Atau dengan kata lain, kenapa? Karena negara tidak berperan menerapkan syariat Islam dalam persoalan ekonomi. Dalam persoalan pemerintahan, hari ini kita juga tidak bisa melaksanakan ajaran-ajaran Islam atau syariat Islam yang mengatur terkait dengan pemerintahan. Misalkan kita dilarang memilih pemimpin kafir, tapi hari ini faktanya kita justru disuguhkan atau diberi pilihan-pilihan, ya, pemimpin-pemimpin yang itu notabene itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal politik luar negeri hari ini kita menyaksikan, ya, dalam hal politik luar negeri kita menyaksikan, ya kan, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada kita kaum muslimin untuk menghentikan, gitu ya, atau untuk melakukan jihad fisabilillah, ya, memerangi orang-orang yang memerangi saudara-saudara kita. Hari ini Palestina, ya kan, bahkan akhir-akhir ini kita menyaksikan bagaimana antar saudara, antar sama muslim itu, ya, antara Iran hari ini menyerang pangkalan militer yang notabene juga ada di negeri-negeri muslim, ya kan. Uh, ini tentu adalah karena tidak adanya, ya, atau kekosongan dari peran negara, ya, yang kemudian melakukan atau melaksanakan syariat-syariat Islam dalam politik luar negeri, di mana di dalam Islam
terdapat politik luar negeri yang agung, yaitu dakwah dan jihad, itu hari ini tidak bisa terlaksana. Itu semua adalah karena tidak adanya negara yang kemudian melakukan syariat itu. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya kita sebagai seorang mukmin tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hari ini kita menjalankan siam Ramadan. Tentunya adalah dengan rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita, walaupun ya kita di siang hari bolong tidak ada siapapun yang melihatnya, tapi karena kita ada keimanan, keyakinan bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sukarela, dengan perasaan senang kita melaksanakan kewajiban itu. Maka seharusnya kita juga sebagai seorang muslim melaksanakan seluruh syariat-syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 tadi, udkhulu fis-silmi kafah. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan pada sore hari ini menjelang buka puasa pada sore hari ini. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah semangat kita untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah, untuk terus melakukan dakwah Islam kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.